Halo, kembali lagi bersama saya Ayu. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang indikator stokastik. Ada 3 cara untuk membaca indikator stokastik ini. Yang pertama adalah untuk penanda overbought dan oversold. Cara membaca indikator stokastik menurut fungsi ini adalah yang paling mudah. Pada dasarnya, indikator ciptaan George Lane ini memiliki 2 level ekstrim. Yang pertama adalah 20 dan level 80. Masing-masing level tersebut berperan sebagai batas overbought maupun batas oversold. Indikator stokastik menunjukkan kondisi overbought apabila grafik tersebut melewati batas level 80. Sedangkan oversold adalah ketika grafik itu grafiknya melewati batas 20. Kayak gitu. Nah, teman-teman tidak bisa langsung tidak disarankan untuk langsung memasang posisi ya, karena udah tahu overbought dan oversold. Teman-teman harus tahu juga kapan teman-teman bisa entry menggunakan stokastik ini. Nah, yang kedua ini adalah cara membaca stokastik untuk melakukan entry posisi. Untuk membaca entry posisi ini, kita biasanya menyebutnya dengan persen K dan persen D, di mana persen K itu untuk MetaTrader itu garisnya berwarna hijau dan persen D itu garisnya berwarna merah putus-putus. Nah, gimana sih cara membacanya? Cara membacanya adalah ketika garis persen K dan garis persen D ini berpotongan di level 80, maka teman-teman akan disarankan untuk pasang posisi sell. Dan ketika persen K dan persen D ini memotong di bawah level 20, maka teman-teman akan disarankan untuk buy kayak gitu. Nah, untuk persen K ini sendiri, persen K ada rumusnya ya untuk persen K. Nah, rumus untuk persen K itu sendiri adalah jika periode persen K itu adalah 5, maka rumusnya adalah 100 dikali harga penutupan 5 hari dikurangi harga terendah 5 hari, atau 100K dikali harga tertinggi 5 hari dikurangi harga terendah 5 hari. Nah, untuk lebih lanjutnya dalam perhitungan persen K ini, teman-teman bisa komentar di bawah ini ya untuk lebih tahu lebih lanjutnya kayak gitu. Nah, sedangkan garis stokastik adalah dia ini memperhalus, jadi dia slow stokastik. Garis D ini sebenarnya memperlihatkan nilai rata-rata atau moving average dari persen K tersebut. Kayak gitu. Nah, cara menghitungnya adalah dengan memberikan perhitungan simple moving average pada nilai K persen. Oke, selanjutnya adalah cara membaca indikator stokastik ini sebagai penanda divergen. Nah, divergen itu kan memang tidak normal, jadi kita membaca ketidaknormalan dalam indikator stokastik ini. Biasanya ketika kita open posisi, kita kan harus membalancekan dulu ya. Kalau misalkan grafiknya naik, otomatis kan kita mengharapkan harga naik, dan ketika grafik turun, kita mengharapkan harganya turun. Nah, untuk penanda divergen ini kita mencari yang ketidaknormalan. Nih, seperti ini gambarnya. Kayak gini. Jadi ini saya menggunakan MA dan stokastik ya untuk indikatornya. Jadi si MA ini di atas dia kan ada tinggi nih, grafiknya menunjukkan kalau misalnya trennya lagi up, tapi ternyata di stokastik ini ternyata turun gitu. Ini ada contoh gambarnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat dari gambarnya ini dua perbedaan. Grafiknya itu menunjukkan bahwa naik, sedangkan di stokastiknya menunjukkan turun. Nah, teman-teman bisa berposisi di sini. Ketika trennya sedang turun, maka akan disarankan untuk buy, dan sebaliknya ketika trennya sedang naik, teman-teman disarankan untuk sell kayak gitu. Nah, 3 hal yang harus diperhatikan nih ketika teman-teman menggunakan indikator ini adalah yang pertama, ketika teman-teman nih mau melakukan minimalisir file sinyal, teman-teman harus melakukan analisa tidak hanya di 1 frame saja. Teman-teman harus melakukan di 2 frame. Jadi ketika teman-teman ingin entry di H4, teman-teman harus cek juga nih momen oversoldnya di time frame H1-nya untuk melakukan open buy, dan begitu pula sebaliknya.
Nah, yang kedua ini adalah selain memahami cara membaca indikator stokastik, sebaiknya teman-teman menggunakan indikator lain sebagai indikator pendukung. Banyak banget kan indikator-indikator, teman-teman boleh pilih indikator apa aja sebagai indikator pendukungnya sesuai dengan kenyamanan teman-teman. Bisa teknik price action, chart pattern, atau moving average. Nah, saya pribadi ini pakai indikatornya MA dan stokastik kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah teman-teman juga dapat menambahkan level 50 pada indikator stokastik. Nah, ini caranya mudah banget. Teman-teman cuma bisa pilih level 50 ini dengan klik kanan indikator, lalu kemudian pilih stochastic properties. Setelah memilih stochastic properties ini, teman-teman pilih tab level, klik add, lalu masukkan 50 dan tekan OK. Nanti jadi level 50 ini berada di tengah-tengah garis. Jadi dia berada di tengah-tengah garis 20 dan 80 kayak gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang atau cara-cara untuk membaca indikator stokastik. Nah, untuk teman-teman yang mau merequest atau pengen indikator apapun yang dibahas, kalian bisa komentar di bawah ini ya. Nanti insya Allah akan saya jelaskan mengenai indikator yang teman-teman minta. Semoga bermanfaat.